فأنا به وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم بسم الله والحمد لله اللهم صل وسلم على مفتاح أبواب رحمتك سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبتك وطاعتك وتدارك أمته بسريء إغاثتك نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. فقد التحق القاصر بالكامل حيث أكرمه وحفظ حرمته وأحبه لله تعالى. Faqad warada al-mar'u ma'a man ahab. Falihadza ittasala al-mu'minuna ba'dhuhum bi ba'd fi an-nafa'ah. Walhamdulillah. Di pembahasan kemarin kita diperintahkan memuliakan, mengistimewakan, tidak merendahkan, meremehkan orang yang menghafal Quran, mengamalkan Quran, karena mereka memiliki hak ya, kemuliaan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang memberikan makan dan minum alias mengundang mereka, orang yang hafal Quran, yang mengamalkan Quran, Allah berikan kepada yang mengundang per huruf dari huruf-huruf Al-Quran 10 kebaikan, dihapus darinya 10 keburukan, dan diangkat untuknya 10 derajat. Ini dikatakan ultuhiqal qasir bil kamil. Orang yang memiliki kekurangan, orang yang tidak memiliki kemuliaan, keistimewaan, dimuliakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah sebab al-kamil, orang yang sempurna. Siapa orang yang sempurna? Orang yang hafal Quran, mengamalkan Al-Quran, orang sempurna. Adapun yang memuliakan mereka, yang mengistimewakan mereka, mungkin orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, atau orang yang tertata-tata dalam membaca Al-Quran, atau orang yang belum mengetahui makna Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Lah, dengan cara ia memuliakan, mengistimewakan orang yang hafal Quran, mengamalkan Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Lah sebabnya al-kamil, orang yang sempurna yang dimuliakannya. Orang yang sempurna dimuliakannya. Nah, karena itu kenapa? Haitsu akramahu wa hafidha hurmatahu wa ahabbahu lillah. Nah, dia digabungkan, disusulkan dengan orang-orang yang sempurna, yaitu yang hafal Quran, mengamalkan Quran, karena ia memuliakannya, karena ia menjaga kehormatannya, dan mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama yang ia cintai. Ia mencintai siapa? Ia mencintai orang yang hafal Quran, mengamalkan Quran. Ia memuliakan siapa? Ia memuliakan orang yang hafal Quran, mengamalkan Quran. Mengistimewakan siapa? Mengistimewakan orang yang hafal Quran, mengamalkan Al-Quran. Berarti tidaklah seseorang itu memuliakan, mengistimewakan seseorang yang lain kecuali karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, bukan karena duitnya, bukan karena tampannya, bukan karena ketenarannya, tapi karena kemuliaan yang ada padanya. Apa kemuliaannya? Hafal Quran, mengamalkan Quran, memahami Al-Quran. Dan ini mencintainya bukan karena apapun, tapi mencintainya karena apa yang dia miliki, yaitu Al-Quran ada padanya. Lah orang yang seperti ini akan dikumpulkan oleh Allah bersama yang ia cintai, sesuai di dalam hadisnya Rasulullah, almar'u ma'aman ahab. Ya. Falihada ittasal al-mu'minuna ba'dhum bi ba'dhin fin nafa'ah. Orang mukmin satu dengan yang lain itu terhubung dalam apa? Dalam kemanfaatan. Yang satu mengerti, yang satu bisa. Nah, yang satu mengerti, yang satu bisa. Nah, yang satu ahli sholat, yang satu ahli sholat, yang satu ahli puasa, yang satu bukan ahli sholat, bukan ahli puasa. Akan tetapi ia mencintai yang ahli sholat, mencintai yang ahli puasa, mencintai yang ahli qiyamul lail. Jadi orang yang bukan ahli sholat, bukan ahli puasa, bukan ahli qiyamul lail, bukan ahli membaca Al-Quran, ia mencintai orang yang ahli sholat, yang ahli puasa, yang ahli qiyamul lail. Loh, ini kemanfaatannya dapat. Sekedar karena cinta ini dapat. Itulah keuntungan orang mukmin. Jadi kemanfaatannya itu bukan hanya kepada pelaku, tapi tersambung kepada yang lain yang mencintainya, kepada yang lain yang memuliakannya. Orang awam mencintai ulama. Apakah orang awam tadi ini nggak mendapatkan kemanfaatan dari orang awam itu? Nah, apakah orang awam ini nggak mendapatkan kemanfaatan dari ulama itu? Dapat. Nggak mungkin tidak, pasti dapat. Nah, kalau tidak di dunia, di barzah dan di akhirat pasti dia dapat. Mau tidak mau itu. Ini berarti apa? Kemanfaatan ya, itu tidak dimiliki kepada pelakunya saja, tapi kepada yang mencintainya, ya, kepada yang memuliakannya, ya, kepada yang menghormatinya. Kemanfaatannya terhubung. Beda kalau masalah duit. Kalau masalah duit itu nggak mungkin mengalir, nggak mungkin mengalir. Orang punya duit banyak, ngalir kepada tetangganya dan sebagainya. Tidak, kecuali kalau tetangga tadi itu mengabdi, rela kepalanya di bawahnya dia, merendahkan dirinya, dapat. Diajak seneng, padahal dikongkon-kongkon untuk disuruh-suruh. Diajak bukan untuk menjadi temannya, temen indah, disuruh-suruh, ngambilkan ini, belikan ini, dan yang lain sebagainya. Lah, baru dapat. Kalau enggak, ya enggak. Kalau tidak, ya nggak mungkin. Tapi kalau masalah ibadah ketaatan, walaupun nggak ngasih apapun, nggak ngasih duitnya, nggak ngasih apapun, hanya dengan mencintainya saja dapat. Memuliakannya saja dapat. Itu loh untungnya orang yang beriman. Jadi bukan kepada pelakunya aja kemanfaatan diberikan oleh Allah, tapi kepada yang mencintainya pun, ya, Allah berikan kemanfaatan itu kepada dia. Ya, alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul Qur'an wa la taktubuhu ala hajarin.
waktubuhu fi ma yumha wamhuhu bil ma' wa la tamhuhu bil buzak. Nah, di sini Nabi SAW di dalam hadisnya memerintahkan kita untuk apa? Memuliakan Al-Quran. Akrimu Al-Quran, muliakanlah Al-Quran. Nah, memuliakan Al-Quran itu mulai membawanya, meletakkannya, membacanya, serta orang-orang yang menghafal dan memahaminya, orang yang mengamalkannya, itu termasuk memuliakan Al-Quran. Meletakkan Al-Quran bukan pada tempatnya, itu nggak memuliakan Al-Quran. Membawa Al-Quran sembarangan tidak memuliakan Al-Quran. Membacanya sembarangan tidak memuliakan Al-Quran. Karena kita ini berhubungan dengan kalamnya Allah, seperti pembahasan kemarin. Al-Quran itu kalamnya Allah yang terpendam di dalamnya sirnya Allah. Lah naruhnya kita harus punya tempat yang layak untuk meletakkannya, seperti seseorang meletakkan intan, permata, emas dan yang berharga. Nggak mungkin asal meletakkan, dia taruh tempat khusus. Al-Quran juga gitu, membawanya sama, membacanya sama. Karena itu harus kita tingkatkan, ya, dalam apa? Pengagungan kita kepada Al-Quran, agar apa? Agar kita ini dapat kemanfaatan dari pengagungan kita kepada Al-Quran. Lalu wala taktubu ala hajarin, jangan pernah kamu menulis Al-Quran itu pada batu. Nah, di batu nulis Al-Quran, jangan. Ya. Waktubu fi ma yumha, kalau mau nulis Al-Quran boleh, tulislah di dalam tempat yang sekiranya bisa dihapus. Papan, guru ketika mengajar tulis di papan. Lah papan bisa dihapus. Tulislah di tempat yang bisa dihapus. Wamhuhu bil ma' wala tamhuhu bil buzak. Nah, kalau menghapusnya itu diantara caranya dengan air, atau dengan penghapus kalau kapur. Jangan kamu hapus dengan apa? Ludah. Menghapus Al-Quran dengan ludah misalnya. Entah dicatat di mana mau dihapusnya dengan ludah, jangan. Memang iya yang tercatat itu adalah huruf, tapi terkandung kalamnya Allah dari huruf-huruf yang tersusun tadi itu. Jadi jangan kamu hapus dengan ludah. Sehingga diceritakan, waqad kana Sayyiduna Syekh Ibrahim bin Abdullah Hurmuz rahimahullah wa nafa'a bih, idza ja'ahu ahadun wa talaba minhu ayyaktuba lahu waraqa hirzan lima bihi illa yamtani alaihi min hadza wa yaqulu i'tuni bi khaitin aniftu lahu alaihi wa huwa ahsan. Syekh Ibrahim bin Abdullah Hurmuz ini, kalau ada seseorang yang datang kepada beliau meminta darinya untuk dituliskan di sebuah kertas jimat untuk menolak penyakit yang ada padanya, atau yang ia ingin menghindari penyakit itu, beliau mengatakan apa? Bawakan kepadaku seutas benang, akan aku ikatkan padanya. Nggak usah tak tuliskan di kertas, benang aja. Satu utas benang aku ikatkan kepada yang kamu takut khawatir sakit itu. Ibarat orang sekarang itu benangnya diisi-isi, diisi.
Lah kenapa kok nggak mau menuliskan di kertas? Semisal jimat tadi itu, ya beliau mengatakan, katanya beliau itu lebih baik. Kenapa? Inna makhtartu hadza litahawunin nas bihifdzi hurmatil Qur'an wa ma fihi min asma'illahi ta'ala, ya liwujubil hurma laha wasyana. Aku pilih ini, yaitu aku pilih ya, membacakan sesuatu pada seutas benang, ya, daripada menuliskan ya, di kertas sebuah jimat untuknya, ya, itu karena banyaknya orang meremehkan, ya, menyembelihkan. Apa? Menyembelihkan kehormatan Al-Quran atau yang terdapat di dalam kertas atau semisalnya daripada nama-nama Allah. Nah, sekarang banyak kan kita perhatikan ayat Al-Quran, ya. Jangankan ayat Al-Quran, surat Al-Quran, satu surat kadang bahkan terdapat 2 surat. Di mana diletakkan? Di bawah. Rutinan tahlilan, atau saat pembacaan Yasin Fadilah. Di mana mereka letakkan? Di bawah. Dengan tasnya ditaruh di bawah, sejajar dengan kaki. Apa isinya itu? Satu surat Al-Quran. Terkadang di dalamnya 2 surat atau 3 surat Al-Quran. Bukan satu ayat, ya, bukan hanya beberapa kalimat, tapi satu surat penuh, ya. Apalagi Yasin. Yasin dikatakan oleh Rasulullah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Nah, ini kita taruh sejajar dengan kaki, walaupun di dalam tas. Yang kedua sudah ditaruh di bawah. Cara pembagian seperti bagi kartu remi, diuncal loh. Yasin Fadilah itu, bukan keriting, bukan wajib, bukan love itu, dibagi seperti orang bagi remi mari ngucut, dilempar ke kanan dan ke kiri. Lah itu apalagi potongan ayat di kertas, ya, atau di buku sekolahan. Banyak orang tua itu anaknya naik kelas, buku agamanya itu ditimbangkan. Lalu timbangan tadi itu dijual kemana? Penjual. Ada penjual kacang, ada penjual ikan, ada penjual ini dan itu. Ayat Al-Quran, terkadang setengah ayat, terkadang 1 ayat, terkadang beberapa ayat. Setelah dipakai bungkus, di mana diletakkan? Diuntel-untel, dibuang. Kalau ayat saja diremehkan, apalagi sekedar tulisan yang hanya ada 1-2 kata daripada namanya Allah. Kalau yang banyak diremehkan, apalagi cuma 1-2 kata. Nah, karena itu beliau pilih benang aja sudah, tak ikatkan. Nah, daripada aku tuliskan terdapat di dalamnya ayat atau nama-nama Allah yang banyak orang meremehkan, merendahkan, menyepelekannya. Nah, padahal kita wajib memuliakan dan menjaganya. Memuliakan Al-Quran, memuliakan segala yang tertulis nama-nama Allah di dalamnya, dan kita wajib menjaganya. Fafham wa mimma yata'akkad hifdhu hurmatihi jami' kutubul ulum ad-dini. Nah, ini nanti itu Al-Quran, dan nanti ada yang lainnya daripada selain Al-Quran. Karena itu semoga kita bisa benar-benar memuliakan Al-Quran, ya, mengistimewakan Al-Quran, menjunjung tinggi Al-Quran, agar kita bisa mendapatkan kemanfaatan darinya, ya, mendapatkan nur darinya, cahaya darinya,
dan kelak bisa dikumpulkan oleh Allah bersama yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.